Halo Unsinkable People, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua tetap semangat sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 sedang merebak di seluruh dunia ini, bahkan di Indonesia juga. Tapi jangan biarkan hati kita menjadi tawar, tapi mari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan dan pastikan kita semua tetap terkoneksi dengan Tuhan dan juga dengan sesama melalui pemuritan, komsel, dan tentunya dengan ibadah online. Nah, di bulan April ini kita punya tema tentang Revelation atau pewahyuan, diambil dari 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saya percaya kita semua pasti punya pengalaman ketika kita dengar khotbah, baca firman Tuhan, dan kita menemukan kesulitan untuk bisa memahami maksud dari firman Tuhan itu sendiri. Bahkan kadang-kadang kita mungkin berpikir sulit masuk akal kita ya. Tapi saudaraku tahukah, itu terjadi ketika juga sida-sida Etiopia di Alkitab, seorang yang terpelajar dan juga seorang pejabat, ketika dia membaca kitab Yesaya, dia pun tidak banyak memahami maksud dan arti dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, di situ kita mengerti seseorang butuh yang namanya pewahyuan. Pewahyuan dalam bahasa Yunani apokalips, artinya membuka selubung. Nah, kenapa Yesus yang bisa membuka selubung itu semuanya? Karena ketika Yesus mati di kayu salib, ada sebuah peristiwa di mana tabir bait suci itu terbelah. Nah, arti kata terbelah, dia terbuka. Nah, disitulah momen dimana bahwa apapun yang menyelubungi kita itu sudah mulai terhoyak, dan kita bisa memahami tentang Bapa hanya melalui Yesus. Jadi Yesuslah jalan yang membuat kita bisa mengerti siapa Bapa dengan benar. Itu sebabnya pentingnya pewahyuan buat kita semua orang-orang yang percaya pada Yesus. Karena pertama, memberikan sebuah kejelasan. Di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, ayat ini mencerminkan apa yang sering kita alami karena kita memperoleh banyak pengertian dari berbagai pengajaran, berbagai orang. Nah, saudaraku, sebenarnya itu yang buat kita jadi bingung tentang siapa Yesus. Tapi sebenarnya tidak ada pengajaran yang salah. Tapi yang kita butuhkan adalah sebuah pewahyuan. Karena pewahyuan itulah yang membuat kita jadi jelas. Apa yang kita mengerti jadi lebih jelas. Karena pewahyuan bersifat pribadi, dan itulah yang membuat apapun yang Anda sudah terima akan diterangi, diperjelas ketika ada pewahyuan. Yang kedua, arahan. Diambil dari Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Pewahyuan akan membuat hidup kita semakin terarah. Kita tidak akan lagi banyak bergumul tentang kemana kehidupan kita, tujuan kita. Dengan pewahyuan, maka kehidupan kita akan semakin terarah. Nah, saudaraku, bukan cuma terarah, tetapi kita juga akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang detail untuk membawa kita sampai kepada tujuan. So, Unsinkable People, saya mengajak kita semuanya untuk banyak mengalami pewahyuan Tuhan agar kita semakin jelas dan terarah kehidupan kita. Selamat mengalami pewahyuan sepanjang bulan April ini. Tuhan Yesus memberkati.